Suara ketukan itu terdengar lagi, dan ternyata memang benar-benar ada. Ia menoleh ke arah jam dinding kamarnya. Jam menunjukkan pukul 1:30 malam. Suara ketukan itu masih terdengar. Dengan sedikit terbata-bata, Agus bicara. Woi, sopo yo? Beberapa saat suara itu berhenti dan berubah menjadi suara tangisan. Agus menjadi ketakutan. Aku sing watu, saiki ucuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Robi, host dari channel Sketsa Malam. Pada malam kali ini saya akan mengangkat kisah mistis dari akun Twitter @agilrsaputra. Bagi yang lebih suka membaca bisa langsung kunjungi akun Twitternya. Link saya taruh di deskripsi. Dan bagi yang suka versi diceritakan bisa simak video ini sampai habis. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sketsa Malam agar kita makin semangat dalam berkarya. Dan berikut adalah kisahnya. Cerita ini adalah urban legend yang berawal dari era 40-an dan sempat kembali mencuat di tahun 90-an. Kejadiannya di salah satu kecamatan di Temanggung, Jawa Tengah. Pada tahun 1938 sampai 1939 di suatu desa yang terletak di kota Temanggung, hiduplah seorang wanita parubaya, Mak Welas. Begitulah orang-orang memanggilnya. Dia adalah seorang rentenir atau lintah darat yang cukup sukses kala itu. Tidak hanya uang, barang pun juga ia kreditkan. Seperti kebutuhan pokok, beras, gula, gabah, dan lain-lain. Dalam istilah Jawa biasa disebut hiu utangan. Cara kerja dari hiu utangan ini adalah semisal kita pinjam gula 1 kilo, bunganya setengah kilo. Jadi, si peminjam harus membayar 1,5 kilo dalam bentuk gula atau barang yang senilai. Dan dengan tempo hutang yang tidak masuk akal. Tentunya usaha ini cukup menjadikan Mak Welas kaya raya dan membuat si peminjam menderita kala itu. Ada cerita tentang kekejaman Mak Welas yang populer dan sampai dibicarakan banyak orang. Kala itu sedang musim tanam padi. Ada seseorang bisa dikatakan dia tidak miskin sebenarnya. Dia punya sawah yang cukup luas untuk ditanami padi. Dan saat itu juga persediaan beras si peminjam ini di rumahnya habis. Dia hanya mempunyai menir yang cukup banyak. Menir adalah pecahan beras halus ketika ditumbuk, digiling atau dipisahkan dari kulitnya. Kalau sekarang biasanya menir untuk campuran pakan ternak. Namun di kala itu menir masih wajar dikonsumsi karena pikirnya sedang masa tanam. Dia tidak ingin memberi makan keluarganya dengan menir. Jadi, ia memutuskan untuk pinjam beras 1 karung kepada Mak Welas, dengan harapan akan mengembalikannya di masa panen mendatang. Namun sayangnya saat musim panen tiba, ternyata panennya gagal. Dan otomatis saat jatuh tempo, ia tak bisa mengembalikan pinjamannya. Kala itu dia ingin menggantinya dengan menir, yang beratnya jauh berkali-kali lipat dari pinjamannya. Tapi Mak Welas menolaknya. Mak Welas pun memberinya waktu beberapa hari, tapi si peminjam tetap tidak bisa mengembalikannya. Akhirnya Mak Welas memutuskan untuk mengambil sapi milik si peminjam itu. Tentu saja dia menolaknya karena merasa sangat tidak sepadan. Terjadilah pertengkaran antara dua pengawal Mak Welas dan si peminjam, yang akhirnya membuat si peminjam itu terluka parah dan tewas beberapa hari kemudian. Mak Welas memang dikenal raja tega, dan ia tetap membawa sapi itu.
Hampir semua warga di desa itu pernah berurusan dengan Mak Welas. Dan seiring berjalannya waktu, rasa benci warga desa terhadap Mak Welas mulai menumpuk. Tapi kebanyakan orang takut untuk bertindak. Selain karena pengawalnya, Mak Welas juga dekat dengan pejabat-pejabat tujukan Belanda. Sampai akhirnya Mak Welas mendapatkan karmanya. Kala itu sekitar tahun 1942 sampai 1943. Bersamaan dengan datangnya Jepang ke Indonesia, terjadi pemberontakan di mana-mana. Beberapa lumbung padi yang dikelola oleh Belanda dijarah dan dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Dan perampokan juga terjadi kepada beberapa pejabat tunjukan Belanda. Tentunya kejadian itu membuat Mak Welas resah. Di suatu hari, Mak Welas ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi 2 pergelangan tangan putus dan jari-jarinya terpotong dan daun telinganya robek. Diduga Mak Welas tewas akibat dirampok. Perampok itu mengambil perhiasan Mak Welas secara paksa dengan memotong tangan dan jari-jarinya untuk mengambil gelang dan cincinnya, lalu mencabut paksa anting dari telinganya. Benar-benar terlihat sangat mengenaskan mayat Mak Welas. Oleh karenanya banyak warga yang tidak mau mengurus mayat Mak Welas. Namun masih ada beberapa orang yang kasihan dan akhirnya mengurusnya serta menguburkan mayat Mak Welas. Tapi ada satu hal yang tak diketahui oleh warga. Mayat Mak Welas tidak dikuburkan dengan benar oleh orang-orang itu. Mungkin karena mereka benci dengan Mak Welas. Konon saat itu mayat Mak Welas hanya dipocong dan dikubur begitu saja tanpa didoakan. Bahkan tali pocongnya pun tidak dilepas. Dan gilanya lagi mayatnya hanya dikubur di galian sumur tua di tengah kebun kapas milik Belanda. Mayat yang sudah dipocong itu diduga dilempar begitu saja, lalu diuruk tanpa diberi batu nisan, dan hanya ditandai dengan batu besar. Dan dari situlah teror pocong culi berawal. Pocong culi meneror seluruh desa dengan mengetuk pintu-pintu rumah warga, meminta doa dan dilepaskan tali pocongnya. Pocong culi ini diduga adalah arwah dari Mak Welas yang akhirnya menjadi urban legend di daerah itu. Tahun demi tahun berlalu, dan di tahun 1990, teror pocong culi yang diduga kuat adalah Mak Welas ini sempat mencuat kembali, menampakkan wujudnya karena suatu akibat. Teror ini dialami oleh Agus. Kebun kapas tempat Mak Welas dikuburkan dulu kini menjadi milik ayahnya Agus. Tapi Agus dan warga tidak tahu kejadian tentang Mak Welas. Yang mereka tahu kebun itu hanyalah kebun angker yang banyak penunggunya. Namun, itu masih sebatas rumor yang diceritakan turun-temurun dari para sesepuh terdahulu. Ada yang percaya, namun tidak sedikit juga yang menganggapnya itu hanya bualan saja. Kala itu hari pertama Agus membantu ayahnya di kebun. Sejak ia dikeluarkan dari sekolahnya akibat sering membuat masalah, entah itu berkelahi ataupun bolos sekolah. Karena sudah 2 kali Agus dikeluarkan dari sekolah, hal itu membuat ayahnya jengah dan memutuskan agar Agus tak usah bersekolah dan membantu ayahnya untuk berkebun saja. Hari pertama di kebun, Agus sangat antusias dan bersemangat. Karena memang dalam hatinya dia sudah malas bersekolah. Ia membantu ayahnya memanen pete. Setelah selesai, ia lanjut membersihkan rumput-rumput liar di sekitar pohon sengon bersama ayahnya. Dibersihkannya rumput itu celah demi celah, sampailah di dekat batu besar itu. Dengan nada ketus, Agus berbicara ke ayahnya. "Oh, iki toh Pak batu angker kuwi. Bus, ojo sembrono kowe. Wis ojo cedak-cedak kono, ditemoni mbuh lho." Mendengar ucapan Agus, ayahnya menjadi kesal dan menyuruh Agus menjauh dari batu itu. Agus memang orangnya agak skeptis dengan hal-hal seperti itu. Sore hari pun tiba, dan tak lama mereka pun pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Agus merasa pundaknya sakit sekali. Batin Agus mungkin karena kecapean saja.
Malam harinya ketika Agus tidur, ia bermimpi didatangi sosok pocong. Di dalam mimpinya, sosok itu hanya berada 1 jengkal dari wajahnya. Sangat dekat. Kepalanya basah dengan darah dan menangis sambil berkata, Seketika Agus langsung terbangun, namun ia mengalami ketindihan. Badannya tidak bisa digerakkan. Ia masih terngiang-ngiang kata-kata itu. Dan sampai akhirnya dia berhasil menggerakkan badannya. Di situ Agus merasa lega, ternyata itu cuma mimpi. Dan dia pun melanjutkan tidurnya. Pagi harinya pundak Agus terasa semakin sakit dan ia juga mengalami demam. Hari itu ia tidak ikut ayahnya ke kebun. Agus diberi obat warung oleh ibunya, tapi karena tak kunjung reda demamnya, akhirnya ibunya memanggil Pak Karwo, tukang pijat di desanya. Sampailah Pak Karwo di rumah Agus. Baru saja Pak Karwo memegang badan Agus, ia berkata, "Wah, sampean kena sawan, Gus." Sambil memijat, Pak Karwo terus berbicara kepada Agus dan menyuruh Agus untuk selalu sopan dimanapun. Mengingat semua warga desa tahu kalau Agus ini adalah anak yang bandel. Agus yang sedang kesakitan pun hanya mengiyakan nasihat Pak Karwo. Dan setelah dipijat oleh Pak Karwo, keadaan Agus pun mulai membaik. Pak Karwo dikenal sebagai tukang pijat yang handal. Beliau juga mengerti hal-hal yang berbau mistis. Meski kadang terlihat seperti dilebih-lebihkan, tetapi kenyataannya banyak yang mengatakan beliau manjur. Hari pun berlalu. Agus yang sudah kembali sehat, ia pun mulai membantu ayahnya di kebun. Di sana Agus berpikir tentang batu besar itu. Opo batu iki memang ono penunggune yo? Sebenarnya Agus mulai setengah percaya, namun di situ ia malah takabur. Agus mendekati batu itu dan ia berkata dalam hatinya, "Nek neng kene ono penunggune, engko wengi temoni aku." Malam harinya Agus sengaja tidak tidur cepat. Sambil mendengarkan radio kesayangannya, dia menunggu penunggu batu besar itu datang menemuinya. Setelah beberapa lama dia menunggu, ternyata malam itu tidak ada apa-apa dan Agus pun tertidur. Keesokan harinya seperti biasa ia pergi ke kebun. Setelah sesampainya di kebun, ia mendekati batu besar itu dan berkata, "Endi, jere ana penunggune?" Dia pun menganggap semua itu hanya bualan semata. Namun tidak disangka-sangka, malam berikutnya ketika Agus tidak lagi menunggu, dia dibangunkan dalam tidurnya oleh suara ketukan dari jendela kamarnya. Suara ketukan itu berjeda kira-kira setiap 5 detik. Suara ketukan itu terus muncul, hingga akhirnya membuat Agus terbangun. Agus sempat mengira kalau dia salah dengar. Tapi saat Agus ingin melanjutkan tidurnya, suara itu muncul lagi. Hingga membuat Agus tersentak membangunkan badannya. Agus memastikan lagi kalau suara yang didengarnya tadi memang ada. Suara ketukan itu terdengar lagi, dan ternyata memang benar-benar ada. Ia menoleh ke arah jam dinding kamarnya. Jam menunjukkan pukul 1:30 malam. Suara ketukan itu masih terdengar. Dengan sedikit terbata-bata, Agus bicara.
Woi, sapa yo? Beberapa saat suara itu berhenti dan berubah menjadi suara tangisan. Agus menjadi ketakutan. Aku sing watu, saiki ucuna. Agus mulai ketakutan dan bersembunyi di balik selimut sambil membaca doa. Dan tiba-tiba, saiki ucuna. Tiba-tiba ada suara menyentak di dekat telinganya. Seketika, Agus teriak sambil membuka selimutnya. Namun tidak ada siapa-siapa. Dan tirai jendela yang tadinya tertutup rapat menjadi setengah terbuka. Dengan samar-samar, Agus melihat sosok putih di balik jendela itu. Ya, sosok itu adalah Pocong. Agus seperti terhipnotis. Matanya terus memandang ke arah jendela. Tapi akhirnya Agus pun bisa berteriak hingga membangunkan seluruh penghuni rumah. Ibunya pun datang sambil menggendong adiknya yang masih kecil dan disusul dengan ayahnya. Seketika ibunya bertanya, "Ono boleh? Ono pocong, Mak." Di situ Agus menjawab pertanyaan ibunya sambil menunjuk ke arah jendela. Mendengar jawaban Agus, ayahnya segera mengecek dan mendekati jendela. Dilihatnya ke arah luar jendela, tapi tidak ada apa-apa. Sembari menutup tirai, ayahnya menenangkan Agus dan menyuruhnya untuk kembali tidur. Tapi Agus masih merasa ketakutan, dan akhirnya ia tidur dengan ibunya. Keesokan harinya, Agus masih terlihat lemas. Ia masih memikirkan tentang kejadian yang ia alami semalam. Karena kejadian itu, sekarang Agus percaya bahwa batu besar itu memang ada penunggunya. Tapi ada hal yang belum Agus mengerti. Ia belum paham maksud dari ucapan sosok itu. Apa yang dilepaskan? Agus pun mencoba untuk melupakan kejadian semalam, walau tidak bisa. Tapi hikmah dari kejadian itu, kini Agus menjadi lebih giat beribadah dan mengaji. Tapi di sisi lain, kini ia menjadi sangat penakut. Untuk ke kamar mandi saja ia minta ditemani. Bahkan, Agus juga belum berani tidur sendiri lagi di kamarnya. Dan gangguan itu masih terus berlanjut. Sudah seminggu setelah kejadian teror itu, Agus masih belum berani pergi ke kebun. Dan 3 hari berturut-turut dia masih terus mimpi didatangi sosok pocong itu. Dikejar-kejar sampai Agus merasa stres, sering melamun dan terlihat lemas. Kejadian teror pocong itu benar-benar membuat Agus syok. Karena itu, kini ia berubah menjadi orang yang pendiam dan paranoid. Melihat kondisi Agus, ibunya menjadi khawatir dan meminta bantuan ke Pak Taslim. Pak Taslim adalah guru ngaji Agus waktu kecil. Akhirnya, sedikit demi sedikit Agus mulai mau bercerita tentang apa yang dirasakan kepada Pak Taslim. Setelah mendengar cerita Agus, Pak Taslim menyarankan Agus untuk diruqyah. Ada yang aneh dan ngeri saat proses ruqyah itu berlangsung. Di situ Agus teriak, mengamuk, dan memuntahkan seperti gumpalan tanah dari mulutnya. Setelah diruqyah, keadaan Agus mulai membaik. Sakit yang ia rasakan di pundaknya sudah tidak terasa lagi. Masih di tahun yang sama, ternyata teror pocong itu bukan hanya dialami oleh Agus. Teror itu pun dialami oleh tetangga Agus, sebut saja Pak Bagio. Ia berprofesi sebagai tukang kayu. Dan kebetulan ia ingin membeli pohon sengon yang berada di kebun ayah Agus. Seperti pada umumnya, seorang pembeli akan datang ke kebun dan memotong pohon itu sendiri. Tentunya dengan membawa belandong atau pemotong kayu profesional.
Singkat cerita, di suatu siang, Pak Bagio dan Blandongnya mulai menebang pohon sengon yang siap jual di kebun itu. 1-2 pohon sudah berhasil ditebang, dan ketika mau menebang pohon berikutnya, tiba-tiba gergaji mesinnya macet. Beberapa kali gergaji itu coba dihidupkan, dan ketika berhasil hidup, entah apa sebabnya gergaji itu seperti terlempar, bahkan hampir mengenai ayahnya Agus, yang saat itu sedang memantau. Suasana pun menjadi semakin tegang. Ketika si Blandong tiba-tiba teriak histeris, dia kesurupan. Tubuhnya menjadi kaku. Ia berpose seperti pocong yang tertidur. Matanya melotot. Mulutnya terus berbicara dengan nada berbisik, dan tak jelas apa yang diucapkannya. Semua orang yang berada di kebun saat itu menjadi panik. Saat itu ada 4 orang. Ayah Agus, Pak Bagio, Blandong yang kesurupan, dan satu lagi temannya. Di situ mereka semua bingung harus berbuat apa. Tapi ayah Agus seperti sudah tahu apa yang terjadi saat itu. Ia bergegas berlari memanggil Pak Taslim. Tapi ternyata Pak Taslim sedang tidak ada di rumahnya. Akhirnya ia menemui Mbak Karno, seorang pawang kuda lumping. Mbak Karno juga sering menangani orang kesurupan. Pikir ayah Agus, Mbak Karno mungkin bisa mengatasi itu. Sampailah Mbak Karno di kebun. Didekatinya orang yang kesurupan itu. Mbak Karno melepas ikat kepalanya, lalu dikibaskan ke wajah orang itu. Seketika tubuhnya langsung terbangun. Dengan nada tinggi, Mbak Karno berkata, "Balik kowe!" Sambil mengacungkan kepalan tangannya, Mbak Karno menyuruh pocong itu untuk pergi. Namun pocong yang merasuki orang itu hanya menggelengkan kepalanya. Dan entah bagaimana caranya Mbak Karno berhasil membuat pocong itu keluar dari raga orang itu. Suasana pun menjadi agak tenang. Proses jual beli kayu untuk sementara ditunda. Dan Pak Bagio pun pulang bersama pekerjaannya. Malam harinya Pak Bagio terus-menerus kepikiran tentang kejadian tadi siang. Dia sempat ingin membatalkan jual beli itu. Tapi Pak Bagio merasa tak enak dengan ayah Agus. Dan uang pun sudah terlanjur dibayar lunas. Malam itu Pak Bagio tidak bisa tidur. Dia selalu terbayang tatapan mata dari Blandong yang kesurupan tadi siang. Karena tidak bisa tidur, Pak Bagio duduk di teras rumahnya sembari ngopi hingga larut malam. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Pak Bagio memutuskan untuk masuk ke rumah. Dan tak lupa dia mengunci pagar depan rumahnya. Tapi ketika dia hendak mengaitkan penguncinya, tiba-tiba terdengar suara. "Mas." Pak Bagio menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi tidak ada siapa-siapa. Dan suara itu muncul lagi. "Mas." Suara itu terdengar seperti suara wanita yang sedikit serak. Seketika Pak Bagio merasa takut. Dan ia segera bergegas menuju pintu masuk. Tetapi di depan pintu rumahnya sudah berdiri sosok pocong. "Mas, tolong muncullah Mas." Saking kagetnya, Kuncung hanya berdiri mematung. Ia tidak bisa bergerak. Pandangannya hanya tertuju pada sosok itu, yang terlihat terus-menerus menggedor pintu rumah menggunakan kepalanya dengan tempo yang lambat. Tapi tiba-tiba saja pocong itu menoleh ke arah Kuncung dan berkata, "Culi, Culi."
Culi.